Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhat talabah, kaifa halukum al-yawm? La'allakum fi khair wa la'allakum fi amanillah. نواصل درسنا في العقيدة من كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة. Nanti di safha 30. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita lanjutkan kembali pelajaran kita di Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah, masuk pada halaman 30. Dan sebelumnya kita sudah bahas yang mengenai khulafa atau khalifatun Nabi SAW, yaitu dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sampai Ali bin Abi Thalib. Kemudian pendapat yang kedua dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sampai Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Kemudian masuk ke berikutnya. Nu'min bi anna hadhil umma khairul umam wa akramuha 'ala Allah azza wa jalla. Kemudian juga kita harus mengimani, harus meyakini bahwasanya umat ini, yang dimaksud dengan umat ini adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita semua umat akhir zaman, khairul umam adalah sebaik-baik umat. Umat yang paling baik, umat yang paling mulia adalah umatnya Nabi Muhammad SAW daripada umat-umat sebelumnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang Allah keluarkan kepada seluruh manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kenapa kita disebut sebagai umat yang terbaik? Alasan yang pertama adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yang pertama adalah kita adalah umat yang selalu beramar ma'ruf dan nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar di sini bukan hanya amar ma'ruf nahi munkar berupa kekerasan. Ada kemaksiatan kita pukulin, ada kemaksiatan kita serang. Bukan hanya dengan itu. Termasuk ke dalam kategori amar ma'ruf nahi munkar adalah kita memberikan nasihat kepada orang lain. Ada teman kita yang makan pakai tangan kiri, kita ingatkan, kita kasih nasihat, akhi, jangan makan dengan tangan kiri, makanlah dengan tangan kanan, minum dan makan pakai tangan kanan. Karena setan itu mereka makan dengan tangan kiri. Maka ini juga termasuk ke dalam kategori amar ma'ruf nahi munkar. Begitu juga termasuk amar ma'ruf nahi munkar ketika kita melihat orang tua lagi sibuk bersih-bersih, ibu misalnya lagi nyapu dan sebagainya, kita melihat seperti itu, kemudian kita tergerak hati kita untuk membantu, mengambil kerjaan ibu, kita lakuin sendiri, itu juga termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian bagi yang suka memelihara hewan, yang suka dengan memelihara tanaman, kita menyirami tanaman tersebut, memberikan makan kepada hewan peliharaan kita, itu juga termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Dan ini terjadi, banyak terjadi di umat akhir zaman ini, tentunya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan umat cuek, bukan umat yang tidak peduli, tapi kita adalah umat yang peduli.
Ya maka karena umat peduli inilah yang kemudian kita menjadi sebaik-baik umat. Nah, atau yang terjadi ya misalnya kelaparan atau kelaparan, ya serangan dari orang kafir misalnya di negeri Palestina, ya kita infakkan uang kita ya 30.000 untuk membantu mereka, untuk membelikan gandum untuk mereka, untuk makan mereka, ya itu juga termasuk amar ma'ruf nahi munkar, apalagi kalau bisa mengajak orang lain ikut bergabung. Ya Masya Allah, ya umat ini umat yang sangat luar biasa, hatinya selalu tergerak untuk melakukan kebaikan. Ya. Kemudian yang kedua adalah wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa nu'min bi anna khaira hadhil ummah, dan kita juga yang meyakini bahwasanya di antara umat yang terbaik ini ada ya, golongan yang lebih baik lagi. Ya, dari sekian banyak orang terbaik ada yang lebih baik lagi, yaitu as-sahabah. Yang pertama adalah sahabat, ya, yang kedua adalah at-tabi'un, thumma tabi'uhum, ya, kemudian yang ketiga adalah tabi'ut tabi'in. Jadi di antara sekian umat ini ada lagi yang lebih baik, yaitu sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Ya. Berdasarkan hadis dari Nabi SAW, beliau mengatakan khaira ummat khairun nasi qarni, ya, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, ya, generasi Nabi Muhammad SAW adalah sahabat, ya. Mereka adalah orang-orang yang berjuang bersama Nabi, ya, mereka adalah orang-orang yang ikut merasakan ya kesedihan bersama Nabi, kebahagiaan bersama Nabi, ikut merasakan bagaimana rasanya diboikot ya di Mekah ya, bersama Nabi selama 3 tahun, kemudian ikut merasakan bagaimana ketika menggali parit ya, perang Khandaq atau perang Ahzab ya, padahal pada waktu itu adalah waktu yang kemarau, waktu yang susah untuk mendapatkan makanan. Dan banyak hal. Ya. Mereka adalah sahabat. Ya. Kemudian tabi'in. Ya, tabi'in ini adalah orang-orang yang melihat sahabat. Yang mereka belum pernah bertemu dengan Nabi. Ya, tapi mereka adalah orang-orang yang belajar langsung kepada sahabat, melihat sahabat dan bergaul dengan sahabat. Tsumma tabi'ahum, kemudian tabi'in. Ya, mereka adalah generasi yang tidak melihat sahabat, ya, tapi mereka bergaul dan bermuamalah dengan tabi'in. Jadi dari umat terbaik ini ada ya, umat yang lebih baik lagi, yaitu sahabat dan tabi'in dan tabi'in. Ya, wa bi annahu la tazalu ta'ifah min hadhil ummah 'ala haqq. Ya. Dan mereka, ya siapa mereka? Yaitu sahabat, tabi'in dan tabi'in. Mereka adalah sekelompok umat yang tetap berada di atas kebenaran. Ya, adapun perselisihan di antara mereka, adapun pertentangan di antara mereka, yaitu adalah tidak bisa menggugurkan ya kan keutamaan mereka. Ya. Dan kemudian wanadakit anna ma jara baina sahabat radhiyallahu anhum minal fitan. Dan kita juga harus meyakini bahwasanya apa yang terjadi di antara para sahabat itu merupakan bagian dari fitnah. Ya, karena fitnah ini ya sudah disebutkan oleh Nabi SAW ya sebelum beliau wafat. Bahwa setelah beliau nanti umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Kemudian akan terjadi peperangan ini dan itu. Ya ini adalah fitnah, ya fitnah. Ya, maka ketika apa yang terjadi di antara para sahabat, ya kita tidak boleh menilai mereka negatif. Kita tidak boleh mencas mereka orang-orang yang buruk, orang-orang yang haus dengan kekuasaan, bukan. Ya, mereka tetap adalah orang yang terbaik. Ya, bahkan kalau kita bersedekah ya emas dengan
sebesar gunung pun itu tidak akan bisa menyamai pahalanya sahabat. Ya. Dan itu ya tidak lain, yang pertama karena termasuk fitnah, kemudian yang kedua adalah ijtihad dari mereka. Ya, contohnya seperti antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Ya. Ali berijtihad untuk membangun ya, kekhilafan dulu yang mengisi kekosongan pemerintahan. Ya, karena nggak mungkin seseorang melakukan hukum yang menghukumi seseorang, menghukumi pemimpin ya tanpa adanya pemimpin. Ya, sedangkan Muawiyah ya, bin Abi Sufyan, mereka beristihad sebelum mengangkat pemimpin yang baru, hendaknya pembunuh pemimpin ini segera dieksekusi terlebih dahulu. Ya. Yang kemudian ya menurut pendapat yang rajih ya, itu ya pendapatnya Ali bin Abi Thalib yang lebih rajih. Ya, jadi kalau seandainya belum ada pemimpin kemudian melakukan ya hukuman, apalagi hukuman mati kepada seorang, ya maka akan banyak timbul masalah. Ya, setiap kita melihat ada pembunuh, ya kita langsung bunuh dia. Dan tiap orang nanti akan membunuh. Ya, ini justru tidak dibenarkan. Ya. Tapi meskipun begitu, kita tidak boleh juga menyalahkan Muawiyah bin Abi Sufyan karena dia adalah sahabat. Ya, karena para sahabat ini sudah rekomendasi oleh Rasulullah SAW, mereka adalah sebaik-baik umat. Ya. Kemudian ya, Allah Ta'ala juga berfirman, la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal. Ya, tidak akan bisa menyamai ya, siapapun ya meskipun dia berinfak ya, dan seterusnya. Tapi itu saja ya untuk pelajaran akidah kali ini. Ya, jadi kita mengimani bahwa umat ini adalah sebaik-baik umat. Kenapa disebut sebaik-baik umat? Karena umat ini adalah umat yang selalu beramar ma'ruf nahi munkar, selalu memberikan nasihat, selalu mengingatkan yang salah ya, dan mendukung yang benar. Kemudian yang kedua karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sekian umat yang terbaik ini ya diambil beberapa golongan kelompok, ada yang lebih baik lagi yaitu sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya maka apapun yang terjadi perselisihan di antara mereka, ya tetap mereka adalah umat terbaik dari sekian umat yang terbaik dan tetap berada di atas kebenaran. Ya, tidak ada seorang pun yang bisa menyamai pahalanya ya sahabat. Tapi itu saja, dan ini adalah pelajaran yang terakhir. Ya, kita sudah selesai sampai halaman 31. Ya, syukran lakum wa jazakumullahu khaira ala husni ihtimamikum wa husni istima'ikum. Fabarakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.